Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus melihat seorang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, di sana kita bisa melihat ada sesuatu yang luar biasa yang mau diwartakan oleh Tuhan dalam kehidupan para murid pada waktu itu, dan supaya kita juga bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh Tuhan itu. Kita bisa melihat Tuhan memanggil Matius. Hanya pada Injil Matius disebut nama Matius, karena Injil yang lain disebut dengan orang Lewi. Tetapi kita bisa melihat bahwa ada yang luar biasa di sana. Orang ini dipanggil untuk mengikuti Tuhan, menjadi rasulnya. Panggilan yang luar biasa, khusus. Padahal kita tahu Matius, orang Lewi itu adalah pemungut cukai. Orang yang dicap sebagai pendosa pada waktu itu atau sebagai pengkhianat bangsa karena membantu penjajahan Romawi untuk mengambil uang milik rakyat. Nah, sekarang kita bisa melihat kemampuan untuk manage atau mengelola keuangan itu dimiliki oleh Matius. Tetapi Tuhan itu tidak memanggil Matius sebagai pengurus keuangannya, sebagai bendahara dari para rasul. Tidak. Justru bendahara tetap diberikan kepada Yudas Iskariot. Tetapi Tuhan mengembangkan talenta yang lain yang dimiliki oleh Matius, yakni nantinya Matius justru menyusun satu Injil ini, Injil Matius. Sehingga kita bisa melihat talenta yang tidak dilihat oleh orang, dilihat oleh Tuhan Yesus, sehingga kita bisa mempunyai suatu Injil dari para rasul, tradisi para rasul yang sungguh-sungguh dipakai bahkan menjadi Injil yang ditulis yang pertama kali dari 4 Injil itu, Matius. Jadi Tuhan melihat talenta yang dimiliki oleh para rasul itu dan justru tidak mengembangkan apa yang sudah dilihat oleh banyak orang. Ada sesuatu yang tersembunyi yang justru bisa dikembangkan dan menjadi istilahnya warisan bagi diri kita untuk mengenal lebih dalam siapa Tuhan Yesus itu melalui tulisan Matius. Lalu yang kedua, kita bisa melihat di sana ada sabda dari Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa hanya orang sakit yang memerlukan tabib. Ini hal yang benar. Tetapi perlu diingat bahwa orang sehat pun perlu mempertahankan kesehatannya. Dan dia juga membutuhkan tabib pula untuk supaya bisa mempertahankan kesehatan. Nah, kita bisa melihat bahwa kehadiran Tuhan itu memang pertama-tama dibutuhkan oleh orang-orang yang berdosa supaya orang-orang berdosa itu bisa balik kembali kepada Tuhan. Tetapi orang yang sehat, orang yang beriman tetap membutuhkan kehadiran Tuhan untuk supaya imannya tetap bisa menyelamatkan dia. Dia orang yang beriman tidak ditinggalkan oleh Tuhan, tetapi kehadiran Tuhan bukan pertama-tama untuk supaya membenarkan atau mau untuk istilahnya membalikkan kembali orang yang berdosa itu menuju kepada orang yang bertobat. Tetapi orang yang beriman tetap membutuhkan kehadiran Tuhan. Kenapa? Karena dalam doa-doanya dia tetap membutuhkan bahwa Tuhan ada di depannya. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, maka kita bisa melihat ada sesuatu yang mau diungkapkan. Lebih-lebih kita harus tidak boleh iri dengan orang yang berdosa. Kok dia seolah-olah doanya itu diterima oleh Tuhan? Karena memang kehadiran Tuhan
itu memang untuk supaya orang yang berdosa itu berbalik kembali kepada Allah. Orang-orang yang benar hatinya, imannya seringkali menjadi istilahnya bergolak karena melihat kok banyak orang-orang yang justru menjauh dari Tuhan, seolah-olah mengalami berkat dari Tuhan. Ibu bapak, saudara terkasih, justru di sini kita bisa melihat bahwa firman Tuhan menjadi hal yang benar, bahwa orang-orang berdosa membutuhkan kehadiran Tuhan. Jadi Tuhan sengaja mendampingi mereka supaya mereka berbalik menjadi orang yang terberkati, menjadi orang yang sungguh-sungguh mampu mengimani bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Maka kita sebagai orang beriman hendaknya justru juga bisa mendampingi, bisa menemani orang-orang berdosa itu supaya mereka menemukan dan memegang Tuhan sehingga hidupnya makin lama makin benar. Matius telah istilahnya itu melakukan hal itu. Dia melakukan tindakan sebagai pemungut cukai, dianggap sebagai pengkhianat bangsa. Tuhan memanggil dan dia sungguh setia sampai mati mengikuti Tuhan. Justru kesetiaan inilah yang harus kita miliki. Kita juga awalnya adalah orang berdosa. Kita dipanggil oleh Tuhan menjadi pengikutnya, menjadi orang Kristiani. Dan kita diharapkan tetap setia kepadanya sampai kehidupan istilahnya diambil oleh Tuhan lagi. Ibu bapak, saudara, saudari yang terkasih dalam Tuhan. Dengan demikian, kita menyadari bahwa pada saat kita dipanggil oleh Tuhan, kita juga adalah orang berdosa. Maka hendaknya kita jangan sampai juga untuk menyia-nyiakan misalnya saudara-saudara kita yang menjauh dari Tuhan, lalu kita biarkan, tidak. Tapi justru kita dipanggil oleh Tuhan untuk membawa mereka kembali kepada Tuhan pula. Dengan seperti itu, semakin akan banyak orang yang akan menuju sebagai teman perziarahan kita menuju kepada Tuhan. Dengan seperti itu, kita akan dipilih oleh Tuhan dan talenta yang mungkin tidak terlihat oleh orang lain akan dikembangkan oleh Tuhan dalam diri kita. Sehingga kita harus siap-siap untuk menerima panggilan berikut dari Tuhan supaya kita mampu untuk mewujudkan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Selamat merenungkan.